di dalam hidup kita semua. Haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, sungguh indah ya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kita sekalian. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan pujikan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Dia sungguh luar biasa dan sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Oke, kita akan selamat pagi yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Kita benar-benar rasakan kasih anugerah Tuhan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi semua kita yang hadir di pagi hari ini. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita angkat satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kita sekalian. Haleluya, praise God. Oke, selamat pagi teman-teman, Pak Lukas. Oke, kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Oke, kita mau kagumi Tuhan Yesus pagi hari ini ya. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang menolong kita sekalian di pagi hari ini. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Oke. Kami datang menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau segalanya bagi kami semua. Mari katakan bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersela, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang ku kagum akan Engkau. Besar anugerah-Mu melimpah bagi kami semua. Terima kasih. Katakan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tangan, katakan sama-sama. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Praise God. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, mari sembah Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau layak disembah, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Ku kagum, hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ya Yesus. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Sungguh ku kagum Yesus. Hatiku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku menyembah Yesus. Amin ya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang bersama kita di pagi ini, Ibu Yeti Sulistiorini sudah ada juga bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih. Oke, Pak Jo. pagi Bu Yeti posisi di mana sekarang? Di Sidoarjo. Oke, baik. Bu Yeti akan naikkan doa ya pada pagi hari ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, diaminkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo ya. Oke, silakan saudara-saudara terkasih Tuhan, kita silakan Bu Yeti menaikkan doa dulu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pagi hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul bersama di gereja CLCC untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, berilah kami kelancaran ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah di pagi hari ini dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan.
Bimbing kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mohon Tuhan untuk Bapak Ibu semua yang belum bisa hadir ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Bimbing dan gerakkan ya Tuhan agar Engkau bisa menghadirkan mereka semua ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, di pagi hari ini berilah kelancaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari kota Sidoarjo yang sudah menaikkan doa pagi ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, kita doakan perjalanan Bu Yeti semua disertai Tuhan berjalan dengan baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ibadah kita pagi hari ini ya. Namun ini ada sesuatu yang terjadi sedikit trouble ya di saya ya di mana ini untuk penampilannya, jadi ada kelihatan agak sedikit kurang enak untuk dilihat, tapi tidak apa-apa, kita bersuka cita saja. Ini mungkin masalah dari sistem ya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Saya berharap ini bisa. Oke, ya sudah bisa ya. Ya, ini memang proses. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya dalam hidup kita sekalian. Dan semua yang hadir orang-orang luar biasa. Oke. Nah, nanti setelah saya khotbah selesai dan nanti akan dinaikkan doa peneguhan firman oleh Ibu Puji Astuti Esti ya, dari kota Sidoarjo, dan setelah itu nanti untuk pengumuman nanti sekali lagi minta untuk bantuan Ibu Yeti ya, karena pagi hari ini rupanya Ibu Weli HP-nya ini perlu dicas, jadi ada sedikit trouble ya. Oke, tidak apa-apa, semua bisa teratasi dengan baik. Oke, puji Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dan Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita sekalian. Haleluya. Sebuah renungan kita pada pagi hari ini, kita sudah tiba di serialnya yang ke 272 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita step by step, selangkah demi selangkah, semakin mantap, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin jauh, semakin dalam, semakin asik, semakin menyenangkan bersama dengan Tuhan ya. Kita pelajari firman Tuhan, rahasia-rahasia yang selalu disingkapkan, dibukakan Tuhan. Dan pagi ini tema kita adalah kemuliaan Allah dalam keinginan sorgawi ya. Lawan dari keinginan surgawi apa? Keinginan duniawi. Saudaraku, apakah surga punya keinginan? Dan kita akan lihat keinginan surga itu seperti apa. Ya, pertanyaannya pagi hari ini, apakah ada kemuliaan Allah dalam keinginan surgawi? Jawabannya apa, saudara-saudara? Jawabannya pasti ada, ya, tentu ada. Lalu bagaimana kalau adakah kemuliaan Allah dalam keinginan duniawi? Adakah kemuliaan Allah dalam keinginan duniawi? Jawabannya tidak ada ya. Keinginan surgawi itu adalah keinginan Allah karena Allah pemilik surga, Dia berdiam di surga dan Dia ingin kita semua ada di sana. Amin ya. Tapi kalau orang-orang mengikuti keinginan duniawi, maunya ikut kesenangan dirinya sendiri, ikut kenikmatan dosa kedagingannya, saudaraku, maka itu pasti bertentangan dengan keinginan surgawi.
dan sudah bisa dipastikan dia tidak akan ada di dalam kerajaan sorga. Ya, oke, mari kita akan lihat dulu sebuah nats Alkitab kita sebagai nats pembimbing untuk kita memahami kemuliaan Allah dalam keinginan sorgawi dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, dan kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Nats Alkitab terambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amin. Apakah saudara bisa melihat keinginan sorgawi di dalam ayat ini? Tentu ada, ya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam kerajaan sorga. Nah, lihat ini, orang Kristen yang sejati, yang percaya kepada Yesus, bukan orang Kristen abal-abal ya. Orang Kristen yang sejati, itu dia punya dua kewarganegaraan. Satu, dia warga negara Indonesia. Amin ya. Secara nationality, dia warga negara Indonesia ya. Tapi secara personality, saudaraku, dia itu adalah warga kerajaan sorga. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Tapi kalau orang di luar Yesus yang tidak mengikuti keinginan sorgawi, yang tidak percaya Yesus sang juru selamat, tidak menantikan kedatangan Yesus sang juru selamat, maka ketika dia punya keinginan-keinginan duniawi itu lebih tinggi, lebih besar, lebih diutamakan dari keinginan sorgawi, maka sudah bisa dipastikan dia tidak punya predikat status sebagai warga kerajaan sorga. Nah, karena itu kita sadar betul, Alkitab menyebutkan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Berarti yang Tuhan mau apa? Pola pikir kita, pola hidup kita, cara-cara kita bertindak, itu sesuai dengan aturan sorga. Standarnya itu sorga, bukan standar dunia. Nah, kalau standar sorga, kita mau apa yang Tuhan mau. Tuhan mau itu yang kita mau, tidak bertentangan. Amin, saudaraku. Itu keinginan sorga. Amin. Ibadah-ibadah seperti ini melatih kita untuk kita senada, kita seirama, kita sefrekuensi, kita sevibrasi dengan sorga, Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab berkata orang-orang yang mencintai dunia ini, mereka akan binasa karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa kita tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ya, memang mungkin suatu hari kita akan mati, saudaraku, lalu dikuburkan dalam liang lahat di dalam tanah. Ya, sama seperti saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului, orang-orang yang kita kasih sudah mendahului kita. Ya, saudaraku. Tapi kalau kita di dalam Yesus, Bapak Ibu, walaupun nanti sudah mati, dia akan dibangkitkan. Untuk apa? Dia menerima hidup yang kekal. Tetapi orang-orang di luar Yesus yang tidak percaya Yesus, yang tidak bertobat, yang suka masih dalam dosa, maka dia dibangkitkan, tapi tidak menerima hidup yang kekal. Dia menerima kematian yang kekal atau maut selama-lamanya. Nah, maut atau kematian selama-lamanya itu di mana? Di neraka. Tapi sebaliknya orang-orang yang mengikuti keinginan surgawi, dia akan hidup selama-lamanya. Di mana, saudara? Di sorga. Ya, lihat, kita orang percaya, kita memiliki hak istimewa. Kita hidup dua kali. Hidup yang pertama kali di bumi, dan hidup yang kedua di sorga. Paham Bapak Ibu? Mungkin suatu hari kalau engkau mati, tapi tubuhmu masuk dalam liang lahat karena Alkitab berkata tubuh itu dari debu tanah kembali kepada tanah, ya. Tapi roh dan jiwamu pulang kepada Tuhan. Saudaraku. Nah, syukur-syukur kalau kita pun tidak mengalami kematian pada waktu Yesus datang kembali, maka itu artinya kita akan diubahkan Tuhan dalam rupa kemuliaan Allah, ya. Tema kita sepanjang tahun 2024 adalah kemuliaan Allah. Nah, kita diubahkan, saudaraku. Dan kita bukan mengenakan tubuh darah daging ini lagi untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tubuh darah daging tidak bisa diizinkan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa, Pak? Karena tubuh darah daging kita sudah terkontaminasi dengan pertama dosa.
Nah, akibat dosa muncul penyakit-penyakit ya, saudaraku. Penyakit-penyakit yang tidak, saudaraku, Tuhan ingin ada di sorga. Jadi maka tubuh kita ini diubahkan dulu. Ya, tubuh darah daging diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Baru kita bisa ada di sorga. Ya, suatu hari ketika kita di sorga, karena kita warga kerajaan sorga, kita bisa mengenal, oh ini adalah suami saya, oh ini adalah mama saya, ini papa saya, ini adik saya, ini kakak saya, ini kakek saya, ini pendeta saya, ini jemaat saya. Kita bisa mengenal mereka, tapi tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri. Itu hanya terjadi di bumi, ya. Tidak ada lagi hubungan sebagai anak orang tua, menantu mertua, kakak beradik. Sudah tidak ada lagi hubungan seperti itu. Itu hanya ada di bumi. Ya, saudaraku. Makanya ketika kau ada di bumi, lakukan sesuatu yang baik. Tapi semua yang ada di sorga hidup seperti malaikat. Hanya punya satu keinginan untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Itu aja. Memuji dan menyembah Tuhan tanpa putus-putusnya. Tuhan taruh di hati saya, oh Tuhan, ada sebuah kerinduan yang begitu kuat. Kalau Tuhan izinkan doakan, kita buat selaku doa pujian penyembahan 24 jam. Jadi itu tidak boleh putus, terus dari waktu ke waktu, siang dan malam, saudaraku. Jadi nanti kita buat, saudaraku. Kita akan buat siapa yang mau, misalnya di jam pertama. Nah, saudara, jam 1 sampai jam 2. Setelah itu, pada saat jam 2 akan berakhir, yang jam 2 sudah siap-siap masuk lagi. Dia lanjut jam 2 sampai jam 3. Nah, setelah itu jam 3 mau berakhir, yang mulai jam 3 masuk lagi. Terus sampai jam 4. Sebelum jam 4 berakhir, ya ada lagi jam 4 masuk. Terus gitu. Tidak putus-putusnya, Bapak Ibu. Ya. Wow, kita latihan di bumi. Sehingga apa? Pada suatu hari, ketika kita di sorga, kita sudah tidak asing lagi. Kita sudah tidak canggung lagi. Kita sudah lakukan itu, saudaraku. Karena itu adalah, saudaraku, lifestyle, gaya hidup orang-orang dalam kerajaan sorga. Nah, Anda bisa lihat orang-orang yang punya keinginan sorgawi itu seperti keinginan Bapa di sorga, saudaraku. Dia hanya punya hati untuk memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itu aja. Masalah urusan perut, urusan berkat, rezeki itu hanya bonus, itu tambah-tambahan. Itu adalah hadiah-hadiah yang Tuhan akan berikan kepadamu. Asal engkau tahu keinginan sorgawi, kau tahu senangkan hati Tuhan. Masalah berkat, rezeki, kekayaan, kemujuran, kelimpahan, itu semua akan datang, saudaraku. Asal engkau tahu rahasia ini. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita hidup bukan standar dunia, kita hidup ini standarnya sorga. Saudaraku, kalau standar dunia yang kita pakai, maka kita tidak akan, wow, Bu Nina kasih, amin, haleluya. Kita tidak akan pernah bisa sefrekuensi, tidak bisa sevibrasi dengan kerajaan Allah. Dan kita akan menjadi canggung ketika kita ada di sana. Ini apa ini? Aku tidak pernah lakukan ini di bumi, kok ada di sini pujian penyembahan. Kita merasa terasing, tersisihkan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya di bumi terus berlatih, saudaraku. Suatu hari kelak, ketika engkau ada di sorga, engkau melakukan itu. Masih ingat doa Yesus dalam doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di sorga. Terus apa lagi? Dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan, itu artinya dipuji, dimuliakan, disembah. Amin. Terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah datang. Datang kemana? Di bumi. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, apa yang ada di sorga, Tuhan ingin ada di bumi. Makanya saya heran kalau orang-orang tidak mengikuti keinginan sorga. Saya khawatir, saudaraku, jangan-jangan suatu hari mereka tidak akan ada di sana, saudaraku. Ya, hanya orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Mereka akan ada di sana. Apakah kalau gitu aku tidak boleh bekerja, aku hanya doa terus saja. Aku tidak boleh melakukan apapun, bisnis apapun, akan terus beribadah saja. Tidak juga seperti itu. Engkau bekerja, engkau melakukan apapun tugas-tugasmu di bumi, tapi standarmu bukan dunia ini, tapi standarmu adalah sorga. Amin. Cara saudara bertindak, cara saudara berpikir, cara saudara melakukan apapun, itu standarnya sudah sorga. Baru engkau bisa layak ada di sana. Katakan amin. Orang-orang yang memakai standar agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Agama memang baik. Siapa bilang agama jelek? Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan hal yang buruk.
semua mengajarkan yang baik. Tapi ingat, agama itu bukan selaku jaminan seseorang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau gitu siapa jaminannya? Yesus. Nah, Yesus adalah pemilik sorga yang datang dari sorga menyelamatkan manusia di bumi, termasuk saudara saya, dan dia ingin, kemarin kita sudah bicarakan, kita menjadi serupa dengan dia, dengan Bapa di sorga. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 12, ayat yang ke-12, karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita menjadi serupa dengan siapa? Serupa dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah sempurna. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kalau gitu pertanyaannya, sekarang apa kita sudah sempurna? Belum. Kapan kita sempurnanya? Pada waktu yang sempurna datang ke dalam dunia ini, baru di situ kita benar-benar sempurna. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sekarang kesempurnaan kita secara progresif. Dari 0 naik ke 15, 15 ke 25, 25 ke 50, 50 naik ke 75 terus mengalami satu peningkatan, saudaraku ya. Satu pertumbuhan terus sampai akhirnya puncaknya kita benar-benar menjadi serupa dengan Yesus ya. Masalah-masalah kenan-kenan duniawi, kenan daging sudah tidak akan ada lagi yang kita utamakan. Itu hanya tambahan saja. Nah, ada suara yang mengaminkan ya, ini dia. Itu hanya bonus-bonus ya. Ya, Bapak Ibu, banyak orang pusing dengan masalah Jawa Tengah, pusing dengan masalah perut ini. Dan tahukah saudara, gara-gara masalah perut ini, orang saling menjatuhkan, saling memusuhi, saling menghancurkan, ya. Orang saling melukai. Karena apa? Masalah perut, dan setan paling tahu kelemahan manusia itu di masalah perut, saudaraku. Orang kalau sudah lapar, nekat, yang haram pun langsung jadi halal, ya saudaraku. Itu kalau orang lagi lapar, lu punya gua sikat. Gak peduli saudaraku. Orang lagi lapar, tapi kalau orang gak lapar, dia dalam keadaan kenyang. Aman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita bukan miliki lapar akan makanan jasmani, tapi kita lapar akan Tuhan, lapar akan makanan rohani, lapar akan hadirat Tuhan. Itu penting Bapak Ibu ya. Tanpa itu kita tidak akan mengerti akan keinginan sorgawi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keinginan sorgawi. Dari siapa? Dari Bapa sorgawi yang menghendaki semua orang percaya diselamatkan. Bilang amin. Orang diselamatkan, yang menghendaki itu siapa? Bapa di sorga. Inilah keinginan sorgawi. Tuhan ingin kita diselamatkan, saudaraku. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan tidak ingin suami binasa, istri binasa, anak binasa, menantu binasa, mertua binasa, cucu binasa. Tuhan ingin semua diselamatkan. Cuma masalahnya manusia mau ikut nggak keinginan sorgawi. Itu masalahnya di situ. Ya, makanya hari ini kalau saudara punya pergumulan untuk anak, mantu, cucu, doakan mereka. Jangan mereka mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Ya, ikut keinginan duniawi itu tidak akan bisa selamat, saudaraku. Tapi kalau orang mengikuti keinginan sorgawi pasti selamat ya. Saudaraku, mari kita lihat ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam keinginan sorgawi dari Bapa sorgawi yang menghendaki semua orang percaya diselamatkan. Kenapa? Karena dia tekun menantikan kedatangan Yesus sang juru selamat dunia ya. Yesus bukan juru selamat kelurahan, kecamatan, tapi dunia yang begitu luas ini, sejagat raya ini, saudaraku. Nah, kita perlu minta keselamatan jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan. Amin ya. Nah, dan ini dapat kita pelajari tentang keinginan sorgawi. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi standar sorgawi ya. Nah, hari ini kita pelajari keinginan sorgawi terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3. Kemarin malam kita baru menyelesaikan Roma pasal 9 ya. Dan pagi ini kita masuk di Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Dan dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bersukacita, hati kita bergembira, hati kita bahagia sekali. Kenapa, saudaraku? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti, saudaraku. Walaupun mereka umat Tuhan, mereka tidak mengerti. Namun kita di sini mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam keinginan sorgawi. Nah, mari kita lihat, saudaraku, keinginan sorgawi itu seperti apa, dan
kriteria orang-orang yang punya keinginan surgawi itu seperti apa ya? Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini lihat yang pertama ini ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti, katakan mengerti, ya. Orang yang mengerti itu dia tahu, dia paham, saudaraku. Tapi kalau orang tidak mengerti, dia tidak tahu, tidak paham. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Nah, hari ini kita belajar dari guru utama kita, Yesus Kristus, ya. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti keinginan ilahi, keinginan surgawi dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Hamba Tuhan, sang pemimpin rohani itu bagi umatnya diselamatkan. Tuhan ingin umatnya diselamatkan. Ini keinginan surgawi. Dan keinginan surgawi Tuhan taruh di hati pemimpin rohani hamba Tuhan juga ingin supaya umatnya diselamatkan. Itulah sebabnya saya tidak henti-hentinya, putus-putusnya mengajarkan saudara firman-firman yang alkitabiah, yang sesuai dengan keinginan surgawi. Mari kita lihat Roma 10 ayat 1. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Amin. Jadi ciri hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sejati, itu ada sebuah keinginan hatinya. Keinginan hatinya apa? Dan doanya apa kepada Tuhan? Supaya umatnya itu diselamatkan. Ya, karena ini adalah keinginan surga yang Tuhan taruh di hati hamba Tuhan itu supaya diselamatkan. Itulah sebabnya ketika dia berjalan, dia selalu mendoakan tempat-tempat itu. Tuhan selamatkan tempat-tempat yang dia lalui. Saya punya kebiasaan kalau saya dari Kediri ke Surabaya, setiap kota-kota yang saya lewati, saya doakan kota-kota itu, ya. Dan teman-teman yang ikut dalam tim pelayanan, saya selalu ajak mereka kita berdoa bagi kota-kota itu, minta jiwa-jiwa itu. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, pelan tapi pasti, ya, pasti ada hasilnya. Dan hasilnya apa? Semua yang hadir ini adalah hasil dari doa-doa yang kita deklarasikan. Tidak sia-sia, saudara, ya. Itu dahsyat sekali. Kita minta jiwa-jiwa, saudara. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun lalu, ya, ketika lagi marak-maraknya lumpur lapindo, saudaraku. Nah, kami pergi ke sana untuk pelayanan, ya, saudaraku. Harus melewati terjang lumpur pada lapindo itu, saudaraku. Namun Tuhan perhitungkan, saudara, minta jiwa-jiwa di dalam jalur-jalur itu yang saya lewati, Gedangan, Sidoarjo, minta jiwa-jiwa itu. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim orang-orang itu sekarang sudah ada di sini. Ya, kita minta bangsa-bangsa, ya, di Jerman Tuhan kirim, ya, kemudian di Malaysia, kemudian ada lagi di Hong Kong, ya, di Taiwan kemarin, Ibu Ana, saudara-saudaraku, ya. Kita doa, kita minta jiwa-jiwa itu. Nah, saya percaya ke depan, ini keinginan surgawi, Tuhan ingin semua diselamatkan. Kita minta karena ini hatinya Tuhan, ya. Soal kita menjerit, mungkin sebelum kita jauh, kita di Yerusalem dulu. Mungkin ada suami yang belum bertobat, yang belum percaya Yesus. Doakan dia menjerit, anak, menantu, menjerit di hadapan Tuhan. Dan kita lihat keinginan surgawi itu akan menjadi nyata. Ya, bukan keinginan kita. Yesus bilang, janganlah kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu Yesus sebagai manusia, dia doa seperti itu. Oke, kita lihat yang kedua. Kriteria yang kedua, ciri yang kedua dari keinginan surgawi itu apa, saudara? Ya, kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang menerima apa, saudara? Menerima kesaksian dari pemimpin rohani tentang apa? Tentang umat pilihan yang giat untuk Allah. Seperti kita nih, kita giat untuk Allah. Pagi, siang, malam, terus begitu. Makanya kalau Tuhan izinkan suatu hari kita punya itu, saudaraku, untuk wadah itu, doa pujian penyembahan 24 jam, tidak putus-putusnya. Wow, itu nanti kita akan siapkan itu. Orang-orang punya hati, mereka bisa jam berapa terus. Sehingga kita akan lihat bumi ini penuh kemuliaan Allah, karena ada orang-orang yang memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Ya, dahsyat sekali. Mari kita lihat ayatnya dulu, Roma 10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Amin. Nah, ini masalahnya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi ada kata tetapi. Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Ada banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Dia giat, tapi nggak punya pengertian yang benar, ya, tentang Allah. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar firman Tuhan dengan benar, supaya kita ketika kita giat ini, kita nggak sia-sia, saudaraku.
Nah, orang kenapa tidak giat? Karena dia tidak mengerti, karena dia tidak belajar. Nah, kita giat ini karena kita belajar, kita mengerti, tanpa disuruh, tanpa diminta. Ya, saudaraku, tanpa diingatkan, dia lakukan itu. Karena apa? Dia sudah belajar banyak. Amin. Ini adalah keinginan surgawi, saudaraku, dalam hidup kita. Jadi yang kedua, menerima. Paulus bilang apa? Sebab aku dapat memberi kesaksian. Kalau Paulus yang memberi kesaksian, berarti kita yang apa? Menerima kesaksian itu. Sampai di sini paham ya? Haleluya. Ada yang memberi, ada yang menerima, kan begitu ya, saudaraku. Jadi Paulus memberi kesaksian, kita menerima saat kita mendengar kesaksian itu tentang umat Tuhan, umat yang giat. Saudara, nanti banyak sekali umat-umat seperti ini. Mereka giat ibadahnya di rumah ibadah mereka, saudaraku. Di tempat-tempat suci mereka, ya. Mereka giat, tapi mereka tidak punya pengertian yang benar. Itu masalahnya. Ya, kenapa kemarin kita sudah bahas? Mereka mengejar kebenaran itu dengan apa? Dengan apa? Perbuatan, ya saudaraku. Tapi kita ini beda. Kita mengejar kebenaran bukan perbuatan, tapi karena iman. Nah, iman kita ini kepada siapa yang menjamin selamat? Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, baru kita berbuat baik. Nah, orang di luar sana, mereka berbuat baik, giat berbuat baik supaya apa? Mereka mengumpulkan amal ibadahnya, amal solehnya, berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Saudara-saudara, itu saudaraku tidak benar, ya. Tidak benar. Yang benar adalah ketika kita sudah diselamatkan karena kita percaya Yesus, iman ya, baru kita berbuat baik. Kalau hanya sekedar orang hidup berbuat baik, apa artinya Yesus mati di kayu salib? Paham Bapak Ibu sekalian ya? Nah, setelah kita sudah diselamatkan, kita ini berbuat baik, saudaraku. Kita berbuat baik bukan untuk selamat, kita memang sudah selamat. Maka tugas kita berbuat baik. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa keselamatan itu ada dua. Yang pertama secara de jure, hukum sorga, ketika engkau percaya Yesus, engkau buka hatimu, engkau mengaku segala dosamu dan engkau bertobat, engkau tinggalkan dosamu, engkau mengaku Yesus sebagai juru selamat, engkau diselamatkan. Ya, itu secara de jure, artinya nama saudara sudah dicatat, sudah menjadi warga kerajaan sorga di sana. Tapi yang kedua, secara de facto, kita belum ke sorga, kita masih di bumi, betul? Kita masih harus berjuang, kita masih harus berusaha, bertekun, kita taat, setia, baru kita diselamatkan. Amin ya. Ada banyak orang jadi umat Tuhan karena tidak punya pengertian yang benar, tidak tekun, maka apakah mereka bisa diselamatkan? Tidak akan bisa. Wahyu pasal 2 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan dianugerahkan Tuhan pada orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sampai selamanya. Ya, tidak akan tergantikan oleh apapun. Orang mau coba untuk goda dengan harta, dengan tahta, dengan kedudukan, dengan uang berapapun untuk meninggalkan Yesus. No. Dia tidak akan menyangkal Yesus. Nah, ini orang-orang yang mengerti keinginan surgawi. Ya, oke. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keinginan surgawi? Yang ketiga, ini dia. Dia adalah orang yang mengenal. Mengenal apa? Mengenal kebenaran dari Allah dan mau apa saudaraku? Dia mau menaklukkan diri pada kebenaran Allah. Mari kita lihat ya, Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Jadi orang yang mendirikan kebenarannya sendiri merasa paling benar, yang lain itu salah. Maka mereka ini, saudara-saudaraku, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, saudara, ini dia. Yang ketiga, kalau kita mau belajar mengerti kemuliaan Allah dalam keinginan surgawi itu apa? Dia adalah orang yang mengenal. Mengenal apa, saudara? Mengenal kebenaran dari Allah. Setelah dia mengenal dan dia mau menaklukkan diri pada kebenaran Allah. Jadi dia tidak mau seenaknya. Dia mau ikuti akan peraturan-peraturan, akan apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dia taat, saudara-saudara. Ya, ini yang ketiga. Lalu kita lihat sekarang apa hasilnya. Nah, manfaatnya apa dari keinginan surgawi? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keinginan surgawi. Manfaatnya apa? Ini dia. Manfaat yang pertama, hasilnya. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Karena dia mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti hati hamba Tuhan. Dia mengerti keinginan hamba Tuhan supaya semua umatnya diselamatkan. Kita lihat Roma 10 ayat 1.
Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Amin. Itu dia hamba Tuhan yang sejati, keinginan hatinya dan doanya supaya umat Tuhan diselamatkan. Saudara. Makanya di dalam ibadah doa mujizat 1 jam itu kita di situ ada berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang kita kasihi ya, baik di dalam kita maupun di luar kita doakan mereka. Mari kita lihat hasil yang kedua ini, saudara. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia giat bagi Allah. Kenapa dia giat bagi Allah? Karena dia memiliki pengertian yang benar. Sementara yang lain itu giat tapi tidak punya pengertian yang benar ya, yang lain itu tidak. Mari kita lihat Roma 10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Amin. Nah, lihat ini selaku ya. Mereka akan jadi jenuh sendiri, jadi bosan sendiri, jadi apa? Jadi lelah sendiri, jadi capek sendiri karena tidak punya pengertian yang benar. Ada yang tanya kepada saya, Pak, apa Bapak tidak kesal, tidak capek? Saya bilang, no. Saya lakukan ini karena saya punya pengertian yang benar. Saya lakukan dengan segenap hati karena saya tahu ini sebuah investasi saya bagi kekekalan, bagi kerajaan sorga. Dan saya tahu saya akan menerima itu pada saat berjumpa dengan Tuhan di sorga. Nah, paling tidak selaku sebelum berjumpa dengan Tuhan di surga di bumi, saya akan menikmati hasilnya ya. Jadi Anda lihat khotbah-khotbah yang saya berikan ini Bapak Ibu ya, secara berseri bertahap ini Bapak Ibu. Ini adalah untuk membangun jemaat. Jemaat punya pengertian yang benar. Seorang bisa mengenal akan kebenaran itu suatu. Dan saya tahu nanti banyak orang akhirnya mencari pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Siap-siap saja saudaraku. Sampai hal itu terjadi, nah Anda adalah orang-orang pertama yang sudah menikmati hasilnya. Ya, kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia takluk pada apa? Pada kebenaran Allah, ya, yaitu firman Tuhan. Sementara yang lain yang membangun kebenarannya sendiri, dia tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita lihat ya, Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 10 ayat ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Ya, akhirnya mereka berontak, mereka merasa jenuh, mereka merasa sepertinya sia-sia. Nah, itu karena apa? Mereka tidak punya pengertian yang benar. Tapi kalau orang punya pengertian yang benar tentang keinginan surgawi, dia pasti melakukan, ada sebuah hasrat, ada sebuah kesukaan, ada sebuah keinginan yang kuat, ada sebuah dorongan yang kuat, rasanya itu nggak mau putus dengan Tuhan. Ya, itu seperti itu. Dan orang ini, dia tidak akan pernah merasa lelah, tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan. Ada sebuah passion, gairah, saudaraku. Itu dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Dan beda dengan orang-orang yang tidak punya pengertian yang benar. Mereka seperti itu. Oke, kita akan berdoa. Saya berdoa supaya hari ini Tuhan penuhi engkau dengan sebuah keinginan surgawi. Dan engkau tahu apa yang bisa engkau lakukan menyenangkan Tuhan. Dan siap-siap. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, maka apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan lakukan itu, Tuhan kerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua dan Ibu Esti akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semua. Haleluya. Praise God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang cukup indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan dan yang harus tidak kami lakukan Tuhan. Semoga firman ini menambah kekuatan untuk kehidupan kami Tuhan. Mengerti arti kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, firman ini semua daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang harus kami lakukan. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi firman-Mu ini melewati Bapak Pendeta kami Tuhan. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Ya, supaya Yesus.
Betapa hari Tuhan, Bapak bertambah luar biasa untuk memberikan semua firman-firman yang kami tidak tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kesehatan pada Bapak dan Amin. keluarganya, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berikanlah kesehatan pada kami semua Tuhan. Dan untuk berikutnya Tuhan, kami dapat kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti dari Kota Sidoarjo yang sedang menaikkan doa peneguhan firman ya. Yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Puji Astuti Esti. Amin. Ya, kepada Ibu Joyce Putirai dipersilakan. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunang MA yang telah menyampaikan firman di ibadah pada pagi hari. Kiranya apa yang difirmankan yang hidup, kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati melalui firman Tuhan. Kita lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan, nggak usah takut dan merasakan sendiri. Dan Yesus memberkati. Ya, saya mau kesaksian sedikit Pak John. Ya, silakan Bu Yang Joyce. kemarin saya lanjutkan untuk yang ibadah pagi ini. Ya, saudara-saudara kekasih, pada pagi hari ini saya akan menyaksikan selama saya ikut ibadah gereja JLCC, saya selalu dapat harapan, tangan saya selalu bergetar. Saya merasakan juga kemarin saya doa dengan adik saya yang dari Papua, juga adik saya Sonya, juga saya sendiri, saya merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah dan kami. Tangan saya getar, terus getar. Saya bilang, ada apa? Tuhan, ada apa? Ada apa? Selalu Tuhan kasih tahu. Amin. Saya merasakan lama saya ikut Zoom, mulai dari tahun 2022, saya dapat Roh Kudus dari tahun 2023 sampai sekarang. Saya merasakan, saya coba dengan getar itu. Waktu itu cucu saya sakit di Oknama, saya juga bilang sama Tuhan, ini ada apa, ada apa. Akhirnya saya ingat, oh ya, saya ada di rumah sakit, bilang sama mantu saya, bisa mami doakan, bisa mami. Memang mantu saya bilang dia tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, badannya panas. Saya berdoa, pegang badannya. Saya berdoa, saya pulang, sampai di rumah siang saya dapat kabar dari mantu saya bahwa cucu saya sudah mau makan, sudah mau minum susu, dia sudah banyak minta polan. Oh, luar biasa. Amin. Ini kemurahan Tuhan. Saya juga minta tolong. Tadinya saya juga tidak pernah baca firman. Sekarang saya baca firman. Apakah dari itu juga saya dapat Roh Kudus? Jika saya ada masalah, selalu saya bacakan di Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Ya, ini kesaksian saya. Ibu Yeti, tidak usah takut. Ibu Astuti, Ibu Nina yang hadir pada pagi hari, Ibu Meliani atau Ibu apa, siapa itu saya lupa, Pak John. Dan tidak usah takut. Ya. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 嗯 Terima kasih. 嗯 Terima kasih. 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 Ter
Ibu Yeti yang telah membawa doa firman, dan Ibu Astuti yang sesudah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Praise God. Saya boleh bawa lagu? Oke, Bu pujian? Nina, ya silakan. Ya, Bu Nina, oh, luar biasa. ya, saya akan Oke. menyaksikan penyertaan Tuhan dengan sebuah lagu. Ya. Penyertaan-Mu Tuhan, Yes. segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih atas kesempatan. Ya, Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Nina Armedi dari kota Kediri. Haleluya. Ya, terima kasih sama-sama Pak John. terima kasih Bu Nina dengan puji-pujian yang luar biasa. Ya, sama-sama Bu Joyce. Ya. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik, akan dinaikkan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyceku. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Mari kita sama-sama deklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Haleluya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan
serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut Yes. dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Blessing. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan Yes. umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan Yes. besar. Amin. I receive. Gereja CLCC Yes, Lord. adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes, Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes, Lord. Dan Tuhan terus Yes, Lord. memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan semangat yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih. Haleluya. Saya kembalikan Haleluya. kepada host kita yang tercinta, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Amin. Ya, terima kasih Pak Lukas yang telah menyampaikan doa profetik. Juga terima kasih memperdengarkan doa faith dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Yeti yang telah membawa doa firman dan Ibu Iji Astuti yang sudah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita menyampaikan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti dari Sidoarjo. Silakan Ibu Yeti mewakili Terima kasih. Ibu Helio Kubur. Ya. Terima kasih Bapak John Sarbunan dan juga Ibu Joyce. Ya. Kami akan menyampaikan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331
268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom live streaming. Klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Bapak Bruri Tikoalu, Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Perum Darmo Villa Kavling 644 depan supermarket Papaya, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial happy birthday Mei 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahun? Hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Terima Lord. kasih. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Sidoarjo. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bu Yeti tadi itu kita perlu perhatikan ya, dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti untuk yang kita punya ini channel ya, Sinta Ninik ini untuk pelayanan CLCC secara online, Bapak Ibu tolong dibantu untuk kasih like, subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberkati banyak orang, dan mereka bisa dengar firman Tuhan. Bapak Ibu bisa linknya ini bisa saudara-saudara bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Saudara sudah ada di grup CLCC Zoom dan di CLCC Pocan. Saudara bisa lihat itu dan kasih like dan juga subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberkati banyak orang ya. Ini adalah kinan sorga ya, supaya nama Tuhan kita dipermuliakan dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai dari kota Surabaya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih Ibu Yeti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mengucapkan terima kasih yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Lukas, Ibu Yeti, Ibu Nina, Ibu Astuti. Juga saya ini kok belum tahu ya, mohon maaf sebelumnya. Ibu Meliawati, saya minta tolong
fotonya dikasih kelihat. Kita ini ibadah pada gereja CLC ini orangnya kompak-kompak. Saya Amin. percaya satu sama lain saling mengasihi. Karena saya ikut ibadah ini bukan sebentar, saya sudah lama ikut ibadah Zoom gereja CLCC, mulai di rumahnya orang tuanya Bapak Pendeta John Sarbunan, masih ada Oma sama Opa. Saya selalu sharingnya itu kalau doa sampai pagi itu saya selalu sharing sama Oma sama Opa. Itu luar biasa orangnya itu, selalu kasih nasihat kita, maupun Opa juga selalu kasih nasihat kita. Jadi yang untuk ibadah pada pagi hari ini, kita bersaudara, ayo kita merangkul, nggak usah takut, nggak usah satu sama lain saling mengasihi. Ya itu yang saya rasakan. Apalagi saya sama Bu Weli, sama Pak Lukas itu, aduh satu sama lain saling mengasihi. Saya Amin. belajar ya, juga yang hadir pada pagi hari ini. Ayo kita belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA, mungkin ada yang mau didoakan, silakan kirim WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berilah kesehatan, kekuatan Bapak Pendeta John Sarbunan, umur panjang, yang dia melayani dengan tulus hati maupun dengan mendadak. Dia selalu siap. Juga saya akan belajar seperti itu. Saya dapat tugas dari Bapak Pendeta John Sarbunan, saya selalu siap. Saya selalu siap kalau memang saya tidak bisa, saya juga bilang sama Pak John, saya telepon Pak John, Beta Sing bisa. Jadi memang ini kesempatan buat saya dengan hari tua saya. Saya akan belajar, saya lebih dekat, lebih setia pada Tuhan. Jadi terima kasih semua yang hadir di ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tanganmu di depan layar monitor. Siapa yang sakit pagi ini? Terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan tangan kananmu engkau arahkan di depan layar monitor. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di tanganmu ada kuasa, ada mujizat, ada urapan Tuhan. Ketika engkau letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, itu bukan tanganmu lagi, tapi imani, itu adalah tangan Tuhan. Dan saat engkau sedang mengarahkan tangan di depan layar monitor, maka tangan Tuhan sedang pegang tanganmu dan membawa kepada kemenangan. Hari ini, harinya Tuhan. Engkau mengerti keinginan sorgawi adalah supaya engkau diselamatkan, itu mujizat terbesar. Itu masalah-masalah rezeki, masalah-masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, karir, bisnis. Itu adalah bonus tambahan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidupmu. Kesembuhan ditambahkan, kesehatan ditambahkan. Dalam nama Yesus, kebahagiaan ditambahkan. Anugerah Tuhan ditambahkan. Oh, segala yang terbaik ditambahkan. Bahkan mujizat-mujizat yang belum pernah kau lihat, termasuk mujizat keuangan, ditambahkan dalam kehidupanmu. Karena kau mengerti keinginan sorgawi di dalam nama Yesus, maka hal-hal yang jasmani, hal-hal yang materi akan mengikuti engkau. Karena kau mendahulukan keinginan sorgawi, maka hal-hal yang
mati, hal-hal yang jasmani akan datang mengikuti engkau. Di dalam nama Yesus, aku berkata pagi ini, Ibu Joyce, engkau terima kesembuhan. Ibu Puji Astuti, engkau terima kemenangan. Ibu Yeti, engkau terima kebaikan Tuhan. Ibu Nina, engkau terima mujizat-mujizat yang dahsyat. Pak Lukas, engkau terima mujizat-mujizat terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi. Semua yang hadir pagi ini, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak, Yohan, Sili James, Ibu Nina, engkau terima kuasa Tuhan turun atasmu saat ini juga. Aku berkata masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, engkau akan merasakan itu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan kerjakan jauh lebih banyak dari semuanya itu. Aku percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Mari Tuhan sertai mereka, sertai anak cucu keturunannya, sertai pasangannya, baik suaminya, baik istrinya, sertai dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang dalam keadaan menderita, semuanya berbahagia di bumi sampai di sorga. Di dalam nama Yesus, tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Semua sudah terbuka, tidak ada jalan yang buntu bagimu lagi. Semua sudah dibukakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang kekurangan sudah dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Di dalam nama Yesus, doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang persiapkan untuk jawaban doa satu persatu. Dalam beberapa waktu, mulai dari sekarang sampai waktu ke depan ini, kau lihat terobosan-terobosan keajaiban, mujizat, keuangan, ekonomi, bisnis, semua diberkati Tuhan hari ini. Supaya semua bangsa yang melihat bahwa engkau adalah keturunan yang diberkati Tuhan, karena engkau mengerti keinginan sorgawi. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Anak cucu keturunanmu diberkati. Semua punya masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Berkati kebaktian nanti siang, doa mujizat 1 jam, dan berkati juga kebaktian nanti malam. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan kebaktian tanggal 11 di tempat Pak Bruri Rosalin. Tuhan sudah sembuhkan Pak Bruri, Tuhan sudah sembuhkan Cinyo, Tuhan sudah sembuhkan Cilinda, Tuhan sudah sembuhkan Pastor Cornelis Ismail. Tuhan sudah sembuhkan anak-anakmu yang sakit hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Weli. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Semangat Bu Joyce, Bu Puji Astuti Esti, Bu Yeti, Pak Lukas, Bu Dina. Sama-sama ya. Amin. Bu Puji, Bu Sinta. Ya. Bu Meliawati. Mantap. Oke. Semangat. Bu Puji, Bu Meliawati, Bu Yeti, hati-hati di jalan. Selamat pagi semuanya. Bu Yeti nanti kita masukkan ke grup ya. Oh, Bu Puji, Bu Puji. Oh iya, oh iya Bu Puji. Puji Astuti Esti. Iya. Ya. Salam kenal Bu. Iya, salam kenal. Biasa. Ke kamera dulu. Ya, Tuhan berkati teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. God bless God bless you. you. Amin.